Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ardia Hola. Untuk kalian baru datang di channel ini, hi welcome. Selamat datang kembali di segmen Mari Bercerita. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa di channel aku ini aku punya beberapa segmen. Dan untuk kalian yang ingin tahu aku punya segmen apa aja, silahkan kalian cek di playlist aku. Oke, jadi hari ini aku mau sharing sama kalian proses atau alur dari awal daftar mau jadi TKW sampai sudah berangkat, sampai dapat job, sampai dapat kerja, terus sampai di Singapura. Oke, kali ini nggak ada nomor-nomoran, nggak ada nomor 1, 2, 3 dan sebagainya, karena ini tuh cerita aja, mengalir. Ini tuh pengalaman aku pribadi ya, karena gimana ya, pengalaman setiap orang prosesnya itu beda-beda, karena setiap PT itu ya peraturannya beda-beda, jadi otomatis apa yang kita alami, apa yang kita jalani itu nggak sama. Tapi santai aja, walaupun nggak sama, tapi bakal mirip-mirip, nggak totally different, itu nggak mungkin, karena ya walaupun bagaimanapun juga, aduh sorry belibet, ini tuh udah jam 2:30 say. Bibir aku tuh kayak udah kaku, udah gak bisa ngomong lagi. Cuman ini terakhir, ini satu lagi, karena kalau siang aku nggak bisa bikin video. Tadi aku kerja siang, ya setiap siang aku kerja karena kebetulan besok aku libur. Jadi aku bikin video hari ini, malam ini aku bikin video, besok aku edit. Jadi aku bisa schedulein untuk postingannya itu gampang gitu kan. Jadi seperti itulah aku bekerja sebagai part-timer content creator. Prosesnya hampir sama lah, cuman kayak kedisiplinannya aja yang beda. Oke, langsung kita mulai dari mana? Mulai dari sebelum daftar. Jadi dulu itu aku daftar ke PT itu aku nggak daftar sendiri. Dulu itu aku pakai sponsor. Jadi aku ditemenin sama sponsor untuk ke PT daftar gitu. Tapi sebelum ke PT itu sponsor aku ngasih tahu aku kayak briefing gitu ya, kayak ngajarin aku cara bernegosiasi dengan yang punya PT. Karena ya gimana namanya orang kerja ke luar negeri, pasti kita juga punya beberapa request gitu ya. Jadi kita diajarin ngomongnya gimana, cara-caranya gitu-gitu deh. Pokoknya biar nggak belibet mungkin, tapi tetap aja belibet karena waktu itu aku masih muda, aku belum pernah ketemu orang yang ya kayak gitulah. Aku nggak pernah ada proses interview, aku nggak pernah ada proses tanya jawab sama orang, tiba-tiba aku menemui hal-hal kayak gitu. Cuman ya aku melewati itu semua dan aku masih baik-baik aja, so don't worry. Terus tapi kalau misalnya kalian nggak punya sponsor, kalian nggak apa-apa, kalian daftar sendiri aja asalkan kalian udah yakin bahwa PT tersebut bisa dipercaya. Aku nggak tahu, kalau misalnya kalian tanya, Kak, fungsi sponsor itu apa sih? Nggak tahu. Secara pastinya aku nggak tahu. Tapi apa ya, kayak yang pasti itu ya kita bisa percaya sama PT tersebut bahwa PT tersebut tuh aman, nggak ada penipuan kayak gitu loh. Itu aja sih. Yang lain-lain aku kurang tahu, jujur aku nggak tahu. Mungkin sponsor itu kayak calo, mungkin aku juga kurang tahu sih, atau calo bahasanya terlalu kasar ya untuk sponsor itu. Sebenarnya nggak bisa disamain sama calo juga sih sebenarnya, karena dalam dunia kayak gini, kayak dunia TKW gitu, itu orang-orang pasti akan tahu bahasanya sponsor. Mereka orang yang akan nemenin kamu atau mengantarkan kamu ke PT tersebut kayak gitu. Mereka orang yang akan menilai kamu, oh ini anak ini bisa ditaruh di PT mana nih kayak gitu. Kalau misalnya anak ini misalnya terlalu muda, butuh bantuan ekstra gitu, akan ada PT-PT tertentu yang bisa membantu anak tersebut agar bisa memenuhi syarat masuk luar negeri ya gitu. Terus misalnya, oh ini anak cuma tinggal masukin ke PT doang, udah bagus, udah tinggal cari kerjaan doang, oh bisa masuk ke PT ini, nggak perlu extra caring, nggak perlu penanganan ekstra gitu ya. Akan ada PT-PT tertentu yang bisa dimasukin anak tersebut. Ya gitulah. Aku nggak ngerti sih dunia kayak gitu juga. Aku punya beberapa catatan karena aku lupa juga. Karena bayangin aja itu tuh udah sejak tahun 2014 gitu ya. Udah nih kan udah diajarin bicara, habis itu aku dibawa ke PT untuk melakukan menjawab interview atau apalah itu.
bahasanya seperti itu. Terus habis itu sampai sana oke, semuanya deal, pertanyaannya bisa aku jawab dan aku juga punya beberapa pertanyaan juga bisa terjawab dan ya udah semuanya deal. Walaupun apa yang gue dapatkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan request aku, tapi ya maksudnya aku masih bisa memahami karena waktu itu aku terlalu muda dan ada beberapa yang harus aku toleransi, harus aku korbankan, jadi dan aku nggak apa-apa, jadi ya udah pokoknya pada intinya itu semua deal. Oke, pendaftaran selesai. Setelah itu aku dianterin untuk medical check up ke, aku nggak tahu itu kemana, pokoknya aku nggak tahu apakah itu rumah sakit atau apa atau klinik atau apa, aku juga nggak ngerti karena aku nggak ngerti daerah tersebut. Dan dulu aku masih muda, aku masih goblok, walaupun sekarang aku goblok, tapi cuman ya lebih baik daripada dulu lah. Semua orang yang mau kerja ke luar negeri itu pasti melalui yang namanya medical check up, menjalankan serangkaian tes kesehatan. Aduh banyak banget, aku lupa, pokoknya banyak banget deh. Terus habis itu habis tes kesehatan nih, udah deh aku disuruh pulang dulu nunggu hasilnya kayak gitu. Nah udah nih kan, terus habis itu udah selesai tes kesehatan, aku udah nunggu, terus aku dikasih tahu bahwa aku sehat. Udah kan, udah dikasih tahu, udah ditelepon kalau oh iya kamu fit, kamu sehat, jadi kamu bisa datang ke sini untuk belajar kayak gitu lah. Terus habis itu hari selanjutnya aku langsung datang ke sana, bawa semua berkas-berkas aku, bawa baju aku untuk nginep di sana karena aku harus nginep, aku nggak bisa berangkat pagi pulang sore. Ingat ya, semua PT itu punya peraturan yang sama, beda-beda. Nggak semua PT itu juga ada training kerja, dan kebetulan di PT aku itu ada training kerja. Aku waktu itu training 3 hari, jadi udah masuk PT aku belajar bahasa Inggris, terus habis itu trainingnya itu take turn, jadi gantian-gantian. Hari ini dulu training berapa hari, terus habis itu ini dulu training berapa hari kayak gitu. Pada akhirnya sampai ke giliran aku dapat jatah giliran training 3 hari. Waktu itu aku inget banget aku disuruh masak kolak. Aku gak bisa masak kolak. Terus aku masaknya asal-asalan dan untung aja yang punya PT itu sibuk, jadi ya nggak sempet makan kolaknya. Jadi aku nggak apa ya, aku nggak dikomentarin oh kamu nggak lulus uji ini tuh dan sebagainya, oh kamu, pokoknya aku nggak melewati banyak komentar kayak gitu, enggak, karena mainly aku tuh cuma bersih-bersih aja, jadi semuanya aman. Walaupun masakan aku itu dikomentarin sama mereka semua, katanya masakan aku itu nggak ada rasanya lah, kurang asin lah, kurang pedes lah, kurang inilah, kurang itulah. Menurut aku udah asin dan menurut aku udah pedes, cuman menurut mereka hambar. Ya udah, terus gimana lagi, kan lidah setiap orang beda-beda gitu kan, but I don't care. Oke, setelah itu proses belajar bahasa Inggris kayak gitu gitulah. Aku tinggal di sana itu satu kamar waktu itu. Awalnya itu pertama kali aku datang awalnya 10 orang, lama-lama berkurang, udah pada berangkat ke sini kan, udah berangkat ke Singapura, dari 8 orang jadi 6 orang, terus jadi 5 orang, terus tiba-tiba jadi 4 orang. Jadi sepi banget. Itu kamarnya itu bukan cuma ada satu ya, ada beberapa gitu. Dan kebetulan di kamar aku itu ada beberapa tempat tidur, itu tingkat, jadi satu kamar itu ada banyak orang. Tapi terakhir aku berangkat ke sini itu satu kamar itu ada 4 orang. Jadi nggak sendirian. Bahasa Inggris aku tuh waktu itu tuh abal-abal, aku tuh nggak ngerti bahasa Inggris. Ya aku ngerti sih sedikit kayak I, you, kayak gitu-gitu. Aku ngerti bahasa basic kayak gitu-gitu ngerti, cuman banyak nggak ngerti. Walaupun banyak nggak ngerti, tapi aku belajar terus gitu kan. Terus kalau misalnya ada disuruh maju, disuruh belajar interview, maju paling depan, saya maju duluan walaupun sampai depan. Yang penting maju dulu, yang penting tunjukin muka dulu daripada dipanggil gitu kan. Ya setiap orang emang punya pemikirannya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Terus lampu gue kelap-kelip, nggak masalah apa gitu, ngantuk juga nih lampunya.
Yang penting maju dulu, bisa nggak bisa maju dulu, karena kalau misalnya nggak bisa nanti misinya juga akan ngajarin, misinya akan ngarahin gitu ya. Dan terus dari berjalannya waktu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bisa jadi ketua kelas. Ya jadi kan di sebuah kelas itu ada kelasnya kayak gitu, jadi yang mimpin gitu kan. Ya walaupun nggak pintar tapi yang pasti berani dulu. Modal berani apa ya bahasanya, yang penting yakin gitu, bisa nggak bisa itu urusan belakang. Pokoknya pada saat proses belajar itu tiba-tiba kita dipanggil, maksudnya aku ya nggak sendiri sih, ada beberapa orang juga, terus tiba-tiba dipanggil untuk anak baru juga. Kita tuh proses pasporan, aku waktu itu pasporan di, aku lupa aku nggak bisa ingat itu tempatnya di mana. Itu pasporan di sana. Terus itu aku sampai nginep karena hari pertama itu aku nggak dapet antrian, tapi teman-teman aku yang lain dapet antrian. Jadi ada 2 orang yang dapet antrian, tapi walaupun begitu teman-teman yang lain juga nungguin aku, jadi mereka nggak pulang dulu, mereka nungguin aku karena aku tinggal di Cilacap. Terus habis itu kita pasporan di Kebumen, kita nginep di sana. Kita nginep di mana? Aku nggak tahu kita nginep di mana. Pokoknya aku tahu aku tidur di rumah orang aja. Terus udah nih 2 hari pulang, udah selesai pasporan kayak gitu. Udah sih habis itu hari-hari seperti biasa, sekolah, terus bersih-bersih kamar, terus bersih-bersih PT juga, ngopi-ngopi. Oke, jadi proses belajarnya tuh kita belajar dari Senin sampai Sabtu, malam Minggu sama hari Minggu kita libur. Terus hari Minggu baru boleh pegang HP itu dari jam 1 sampai jam 4 apa ya? Pokoknya itu doang. Jadi hari-hari yang lain kita nggak boleh pegang HP. Boring. Ya boring, tapi dari situ kita jadi fokus belajar bahasa Inggris, walaupun sampai sini bahasa Inggris aku juga masih acak-acakan, adul-adulan. Jadi aku di PT itu selama 2 bulan setengah, terus tiba-tiba aku dapet job, aku terbang, ya udah selesai gitu aja. Itu aja. Tapi sebelum aku terbang ke sini, itu aku ada 2 kali proses interview. Tapi bos aku yang ngambil aku bukan mereka berdua, beda orang. Jadi bos aku yang ini kebetulan dia itu nggak interview aku, dia itu cuma lihat profil aku, terus dia oke, deal, aku berangkat, aku dapet job, aku dapet kerjaan. Terus sampai sini langsung kerja gitu aja sih. Jadi sebelum aku masuk ke PT itu kan aku udah memiliki beberapa persyaratan. Salah satunya itu aku nggak mau jaga bayi karena aku takut aku nggak bisa. Aku takut aja sih karena aku belum pernah punya anak gitu kan. Aku takut melakukan kesalahan aja. Terus ya asalkan kerjanya bukan itu, hal-hal yang lain aku oke. Jadi ya aku anggap deal gitu kan. Jadi aku juga tidak memiliki masalah apapun. So ya kayaknya itu aja sih cerita dari aku hari ini, walaupun nggak bermanfaat banget, emang nggak bermanfaat sih. Semoga bisa menemani waktu luang kalian. See you guys in the next video. Bye bye.